Oh ya, sama-sama. Dok, sebenarnya belakangan ini mulai kembali lagi ada terkait dengan WNA yang bermasalah, termasuk yang ODGJ itu. Sebenarnya sebagai rumah sakit RS pusat ini di Dr. Nurah ini sempat juga merawat dari WNA yang mengalami ODGJ. Apa sebenarnya penyebab dari mereka seperti itu? Ya, jadi saya beritahu dulu ya, karena ODGJ adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah, jadi rata-rata warga negara asing itu yang masuk ke RSUP Prof. Ngurah itu kalau kita evaluasi, mereka mempunyai suatu kepribadian yang rapuh. Kepribadian yang rapuh yang bagaimana? Memang dia ada riwayat di negaranya itu yang memang kontrol ke psikiater ataupun ke psikolog. Biarpun ke psikolog dia tidak memakai obat, tetapi rutin kontrol, entah itu pakai Skype dan lain sebagainya. Nah, dia ke sini itu sebetulnya membawa obat, cuman obatnya itu tidak banyak karena dia juga takut aturan-aturan di dalam penerbangan. Nah, itu salah satunya mengapa di pihak imigrasi pun tidak mampu untuk mendeteksi, karena mereka dalam perjalanan ke Bali itu sehat gitu, baik fisik maupun mental sehat karena tercover oleh obat-obat sebelumnya. Iya. Dok, apa sebenarnya faktor-faktor pemicu daripada WNA ini kemudian kembali mengalami depresi, kemudian seperti tadi dokter bilang swing atau seperti apa sih sebagai wisatawan asing? Ya, jadi rata-rata pasien-pasien ini warga negara asing itu adalah gangguan mood atau bahasa awamnya mood swing. Kalau di tempat kita namanya bipolar. Ya, mereka itu banyak datang ke tempat Bali itu salah satunya adalah berwisata. Saking enaknya, saking bagusnya pemandangan, euforianya dia muncul tanpa dia bisa mengendalikan. Di mana juga di Bali dianggap dia adalah murah semuanya. Nah, sehingga dengan murah semuanya mudah didapat oleh mereka. Nah, salah satunya mereka itu kan menikmati misalnya minuman-minuman itu sebetulnya bagus. Ya, cuman mereka belum mampu menghentikan. Jadi misalnya, saya perlu arak itu bagus sekali. Itu salah satu program Pak Gubernur yang sangat bagus, ya. Namun di sini pasien-pasien ini kurang mampu untuk menghentikan bahwa stop, saya tidak boleh minum lagi. Masih ada hari esok. Nah, pasien-pasien ini tidak mampu, sehingga akhirnya dia mabuk. Tetapi kalau yang lain-lainnya itu masih baik, yang nggak akan dia masuk. Banyak sekali karena ODGJ kalau sudah tercover dengan bagus itu namanya ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi nggak ada masalah kalau dia sembuh sempurna. Dan salah satunya gangguan bipolar ada fase-fase sembuh sempurna. Jadi ada fase-fase pasien itu menjadi orang dengan masalah kejiwaan. Itu yang memang tidak bisa dideteksi oleh bagian imigrasi maupun bagian apapun karena dia baik seperti layaknya kita. Nah, beberapa bulan terakhir atau mungkin dari sepanjang 2023 dok, dari dokter sendiri di Rumah Sakit Prof. Ngurah ini sempat merawat WNA dengan ODGJ ini rata-rata bagaimana mereka? Ya, rata-rata mereka ini gaduh gelisah, jadi tidak bisa mengontrol dirinya dan mengganggu lingkungannya. Nah, itu salah satunya. Setelah kita evaluasi, ternyata dia ada minum alkohol yang terlalu tinggi, ya, yang tidak sesuai dengan usia. Ya, kebetulan ada juga pasien-pasien yang lanjut usia 71 tahun itu datang dibawa ke sini karena dia ramai di vilanya. Setelah kita evaluasi tercium bau alkohol sama rokok. Nah, seperti hal itulah yang mereka kurang bisa mengontrol. Lalu apa saja penanganan terhadap pasien-pasien khususnya mereka yang WNA yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ini? Ya, kita ada SPO namanya, Standar Operasional Prosedur. Nah, kita melakukan sesuai itu. Jadi kita tenangkan sampai pasien WNA itu sadar bahwa dia sudah mengganggu dirinya maupun lingkungannya. Nah, setelah itu kita bekerja sama dengan tim asing. Jadi di sini ada tim asing di RSUP Prof. Ngurah itu yang mencari bagaimana penyelesaiannya. Kalau saya sebagai seorang dokter itu hanya merawat saja. Nanti kita laporkan ke tim asing dan masalah administrasi atau kepulangannya itu semua adalah tim asing RSUP Prof. Ngurah.
Mereka biasanya berapa lama harus dirawat yang benar-benar memang dipastikan siap untuk kembali lagi ke masyarakat atau dipulangkan? Berbeda ya masing-masing orang ya, berbeda. Jadi kalau memang dia kooperatif, itu dia bisa paling lama itu 3 minggu. Tapi kalau sampai keluarganya datang, berkat tim asing mengelola dengan konsultannya, itu bisa cepat, kemudian kita bagaimana tapering dan dibawa pulang oleh keluarganya. Itu Pak, saya pernah 14 hari, karena dia begitu telepon ibunya datang, nanti saya datang tanggal sekian. Nah, saya cepat-cepat untuk memberikan pengobatan agar pasien itu cepat pulang, karena saya merasa bahwa pasien ini warga negara asing. Selayaknya kita sebagai warga negara Indonesia yang diakui, maksudnya itu banyak sekali pelancong-pelancong ke sini, itu tetap memberikan perawatan ya. Jadi kalau memang harus cepat keluarga datang, kita cepat memulangkan dengan terapi. Bahkan kadang-kadang saya mengatakan ke keluarganya, kalau perjalanannya sampai ada yang tidak langsung ya, transit saya tawarkan ke keluarganya, Bu, bagaimana kalau saya injeksi long acting, sehingga 2 minggu aja dia nggak mau minum obat, nggak apa-apa, nanti selesai sampai di sana silahkan konsul ke psikiater. Nah itu bahkan ada, oh iya saya setuju dokter, daripada saya sulit untuk memberikan obat. Nah itu untuk safety-nya dia di penerbangan biar tidak mengganggu. Sampai seperti itu saya tawarkan. Adakah himbauan-himbauan dok mungkin bagi sebagai dari dokter sendiri yang pernah menangani WNA ini, apakah mereka itu memang harus perlu apalah istilahnya itu, karena kalau saya bisa himbauan ya, kan pasien ini kan antara manik dan depresi karena itu namanya bipolar. Nah justru kalau memang kita menginginkan agar wisata itu datang dengan baik ya lingkungan sekitarnya kalau perlu ditanyakan, apa kamu pernah ke psikiater, kalau pernah biasa minum obat apa, sana ya kontrol, karena begini, rawat jalan itu jauh lebih baik daripada rawat inap. Karena rawat jalan pasien tuh care dengan badannya, oh saya perlu obat ini sekarang, oh saya nggak bisa tidur, saya harus ketemu dokter psikiater. Nah itu jauh lebih baik. Jadi yang mengetahui kondisi badannya adalah diri pasien sendiri. Jadi kalau saya menghimbau ya masyarakat yang memang ada warga negara asing, mengetahui ada suatu mood yang swing atau seperti itu, ditanyakan, disarankan untuk ke dokter, minimal dokter umum yang mudah dijangkau di mana pasien itu tinggal. Itu nanti kan dari dokter umum kan ada bisa memberikan obat, kalau dokter umum tidak mampu memberikan obat akan mengkonsulkan ke psikiater. Itu himbauan aja. Jadi kita harus bekerja sama juga memperhatikan warga negara asing. Nah, kita menyarankan ke dia. Gitu kan, menyarankan itu kan salah satu bentuk perhatian ya. Siap. Terima kasih dokter. Sama-sama. Dengan siapa dok? Saya Dr. Ida Ayu Kusumawardhani, psikiater, konsultan Laisong Psikiatri, manajemen administrasi rumah sakit yang sebagai SDM di RSUP Prof. Ngurah.